Ini teman partner olahraga saya hari ini. Siapa dia sama gimana cara ngelatihnya? Kita ketemu bundanya yang asli. Lanjut kita. Bun Panan, kenalin dulu kita sama si pintar ini. Toby namanya. Gak cuma jadi teman main, bisa juga dia jadi pelatih pribadi. 3 tahun Esther melatih Toby sampai jago kayak begini. Aku melatih Toby tuh sejak pas pandemi ya. Oh, si Toby nih ya? Ya, pandemi. Terus aku mencoba untuk melatih anjing, karena kan hobi juga. Terus emang aku suka anjing. Menarik aja sih kalau menurut aku. Ya, selain dilatih tuh dia bisa jadi sahabat, terus bisa olahraga, bisa diajak main lah pokoknya. Lebih banyak aktivitas. Aktivitas, jadi ya. Jadi nggak cuma dilatih doang. Sudah setahun jadi pelatih, Esther menerima berbagai jenis anjing kok Bun Pan. Latihannya seminggu sekali aja. Durasinya mulai 2 jam di setiap sesinya. Gak gampang tapi melatih anjing, apalagi milik orang lain kayak gini. Makanya macem-macem juga cara pendekatannya. Yang pertama kalau anjingnya kan dia kan belum kenal kita kan. Kita tuh awalnya kayak mengenali karakter mereka dulu. Terus pendekatan. Nah, abis itu baru deh kita latih mereka pakai snack, pelan-pelan kita kasih. Toby, Kak. Oh iya, anjing itu cepat loh menangkap instruksi dan pola kebiasaan kita ya Bun Pan. Itu kenapa perlakuan ketika melatih mereka juga perlu diperhatikan. Ini dia salah satu triknya. Toby, hop. Toby, hop. Nah, kita kasih treat ini tujuannya biar dia happy, senang, buat rewardnya mereka gitu. Biar dia tuh nggak bad mood seperti ini. Toby, nam. Biar dia happy dan good. Kita sambil bilang good. Selain itu, gak cuma anjingnya Bun yang harus pintar. Pemiliknya juga harus rajin melatih sendiri, supaya ikatan antara anjing dan pemilik juga terbentuk. Kayak bunda-bunda dan kesayangannya ini. Aktivitasnya dia lebih penurut gitu ya, terus lebih mengerti, lebih daripada yang nggak sekolah gitu, lebih aturan gitu. Ternyata setelah dilatih tuh yang aku lihat di luar ekspektasi. Jadi ada banyak-banyak trik yang kita nggak bisa ngajarin sendiri, itu dia dapat dari si pelatihnya gitu. Soal harga per bulannya, kesayangan-kesayangan Buddha Panda bisa dilatih. Mulai dari 2,5 juta rupiah, termasuk peralatan dan tips serta trik melatih di rumah. Naik. Nah, keren kan bisa kayak gini kasih Toby. Tapi konsisten ngelatihnya berapa lama, Mbak? Kalau tergantung anjingnya nih, ada yang dia cepat tanggap, ada yang enggak. Ya paling kalau misalkan 3-6 bulan lah. Oh, tuh. Paling itu buat latihan dasar ya. Barangkali mau sharing-sharing atau join gabung buat latihan bisa. Biar kayak si Toby. Ya udah habis ini masih ada informasi lainnya. Jangan kemana-mana. Lebih lupa. Bunda, Panda, Nanda, berasa apa hayo kalau ketemu yang begini? Hih, ngeri. Kesannya emang mayoritas begitu ya. Padahal si kaki 8 bisa juga loh jadi kesayangan. Kalau dilihat-lihat gemes juga kan? Apalagi tarantulanya warna-warni. Loh, kok imut sekali? Tapi tentu harus tahu jenis-jenisnya, juga cara penanganannya. Untuk bisa aman main sama mereka. Aman buat kitanya pun aman tarantulanya. Nah,
Laras udah sama salah satu pehobinya Bunda Panda. Pas, buat kita nanya-nanya dan makin kenal sama si tarantula. Ya Bun Pan, aduh aku deg-degan nih karena lagi deket-deket sama tarantula dari Meksiko, bener ya ini Mas ya? Iya. Wah, ini kalau digigit aku bisa jadi Spider-Man gak sih Mas? Hah? Mungkin Mbak, langsung main film nanti. Bener. Kalau yang ini jenisnya apa nih Mas? Ini Brachypelma emilia. Ini dari Meksiko. Nah, ini jenis kelaminnya perempuan. Nah, dia kalau bedanya perempuan sama laki-laki itu perempuan dia lebih gendut. Oh, lebih gendut Lebih ya? gendut, bentuknya lebih gumpal. Kalau laki-laki dia ceking kurus. Gitu. Lebih banyak makan kayak emang gini? Lebih banyak makan. Oh gitu. Kalau saya lihat ini banyak banget. Ini bedanya nih yang di tempat kaca sama yang di tempat kayak plastik gini nih apa sih Mas? Iya, nah jadi pada dasarnya tarantula terbagi 3 jenis. Jadi yang pertama ada terrestrial. Terrestrial dia di darat kayak gini nih, bisa dilihat ini di darat nih ada beberapa jenis. Terus ada tipe burrower. Burrower itu dia adanya di dalam tanah. Nah ini sebenarnya burrower. Karena saya settingnya tanahnya tidak terlalu dalam, jadi dia ada di atas. Jadi dia akan bikin web penuh. Nah ini tipe di pohon. Nah untuk yang bawah ini tipe di pohon. Jadi ada 3 jenis, di dalam tanah, di terrestrial, dan juga di atas arboreal. Terus kalau misalkan kayak kita pegang-pegang kayak gini dia nggak gigit ya? Enggak, karena pada dasarnya tarantula ini sifatnya nggak suka gigit. Dia lebih baik lari kalau pada saat diganggu. Dan mereka sifatnya kalem sih. Makanya kalau ada mitos bilang, wah tarantula itu serem ya, sebenarnya sih enggak. Saya lebih prefer piara tarantula daripada piara ular, karena ular digigit lumayan kan. Bun Nih Pan. bisa dilihat sendiri ya. Nih, emang kalem, anggun gitu sih Bun Pan. Tadi aku pas di tangan aku juga dia tenang gitu ya Mas? Iya, dan perawatannya mudah sekali. Beda tipe, beda juga karakter dan cara penanganannya. Tipe kayak Blanco misalnya, termasuk tarantula paling jinak. Gampang ikrep gitu anaknya Bunda Panda. Oh iya, dan beda tipe. Spesifikasi kebutuhan mereka pun beda-beda. Yang di darat, yang di dalam tanah atau berol, sama yang di pohon. Iya. Nah ini yang di darat nih. Iya, ini yang di darat salah satunya. Ah, oke, yang kayak gini jenis apa nih Mas? Ini Theraposa stirmi, asalnya ini dari Amazon, dari hutan-hutan tropis. Makanya kita kasih agak becek, karena memang di hutan tropis kan agak becek ya Mbak. Jadi dia butuh suhu yang lembab banget. Oke, ini tempatnya plastik pun ini karena memang dia butuh yang lembab Iya, ya? makanya saya kasih ventilasinya lebih sedikit. Kalau perawatan basically sama, cuma memang yang perlu kita perhatikan adalah asal dari tarantula tersebut. Kalau memang asalnya dia dari daerah yang lembab banget, kita butuh kasih kelembapan yang lebih dibanding yang lain. Kalau misalkan tarantula itu nggak butuh kelembapan, ya disesuaikan aja. Seperti itu. Dan juga tarantula ini cukup mudah sih, dia makannya seminggu paling sekali sampai 2 kali maksimal. Atau bisa pun 2 minggu sekali untuk tipe yang udah besar. Wow, untuk peliharanya terus kalau boleh tahu makanannya apa nih? Di? Makanannya jangkrik. Nah, di sini ada jangkrik juga nih. Oke, terus selain jangkrik bisa nggak? Sebenarnya serangga, semua serangga dia makan. Tapi kita mesti perhatikan pakannya juga harus bersih ya. Karena kan ini kita mau jaga kesehatannya, jadi kita kasih jangkrik yang ternakan. Jangan kasih makan yang ukurannya lebih besar dari setengah ukuran tubuh mereka. Buat tarantula kecil, bisa kasih ini aja. Ulat Hongkong disebutnya. Wah, Bun Pan, tadi kalau misalkan tarantulanya makan, dia gerak-gerak langsung gitu berarti seneng ya? Iya, kalau lagi makan dia joget-joget gitu, Lucu banget. muter-muter. Kayaknya belum dihabisin, emang makannya lama atau gimana nggak sih? Iya, kalau tarantula proses makannya dia butuh untuk serut sari-sarinya itu kurang lebih sampai dengan 5 jam sih. Oh, Jadi agak lama. Pantes dia makannya sekali dalam seminggu itu ya? Betul. Karena prosesnya sendiri lama juga. Tadi makanannya. Selanjutnya nih, urusan tempat tinggalnya. Sekali lagi, sesuaikan sama jenis dan kampung halaman mereka.
Oke Bun Pan, kita udah selesai semprot-semprot. Kita semprot kandang tarantula ini supaya menjaga kelembapannya. Dan juga di dalam kandang tarantula ini kita kasih hiasan seperti ini dan juga tempat sembunyi supaya sama-sama kita tahu ya tarantula kan suka sembunyi. Jadi kita kasih kayu supaya mereka bisa sembunyi dan juga kita kasih tempat minum supaya mereka bisa minum. Beberapa jenis nggak berbahaya, tapi tetap berbisa. Racun jadi bentuk proteksi diri mereka. Kalau sampai kita kena bisanya, di antara penanganan Bunda Panda, bersihkan dan kompres dengan air bersih dan es batu bersih. Inilah Ras tarantulanya. Bukan, aku jadi adopsi satu yang dari Meksiko. Ini yang jenis ini ya yang bisa hidup di darat ya. Betul, ini Brachypelma vagans dari Meksiko. Oke. Katanya nih ya kalau misalkan yang di darat itu paling jinak, bener ya? Betul, dan paling mudah perawatannya. Pokoknya dijamin suka lah. Ya bener, ini bisa kojak main Bun Pan. Nanti bisa kojak liputan juga mungkin ya Mas ya. Iya. Nah kalau boleh tahu ini harga-harganya berapa sih kisarannya kalau tarantulanya nih? Nah kalau ini kebetulan kan karena dia betina, ini sekitar 500.000 sih. Dan sudah besar kan. Paling mahal berapa tuh? Bisa sampai 10 juta ada juga. Oke, ya udah aku mau bawa pulang dulu Bun Pan.